Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat bagaimana sebuah perusahaan pembibitan kentang menjalankan proses produksi benih unggul yang berkualitas tinggi, mulai dari kultur jaringan hingga tahap akhir distribusi ke para petani. Perusahaan ini berlokasi di Maron, Pujon Kidul, Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit dari kota Malang. Perusahaan ini telah berdiri selama 8 tahun. Pada awalnya, perusahaan ini hanya digunakan sebagai tempat penelitian pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan benih unggul, perusahaan ini mulai memasuki fase produksi komersial, yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Hingga saat ini, PT Centvigrow menjadi salah satu penyedia benih kentang terbesar di wilayah Jawa Timur, dengan sistem kerja yang sangat terstruktur, mengikuti regulasi pemerintah, dan menggunakan metode pembenihan modern. Dalam proses pembibitan ini terdapat 3 generasi produksi utama. Yang pertama ada G0, yang merupakan generasi awal dari kultur jaringan, dibuat dari bagian meristem tanaman. Bagian ini diambil karena bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua ada G1, yang merupakan hasil dari perbanyakan G0. Yang ketiga ada G2, hasil dari G1, sedangkan G3 tidak lagi disertifikasi secara regulasi. Proses dimulai dari pengambilan meristem, yang kemudian ditumbuhkan di media khusus berbasis agar. Setelah tumbuh, bibit diaklimatisasi di lingkungan yang terkontrol. Tahap ini hanya bisa dikerjakan oleh lembaga yang sudah memiliki lisensi dari pemerintah, karena menyangkut standar mutu dan keamanan pertanian. Untuk memperbanyak bibit, perusahaan Centvigrow menggunakan teknik stek akar. Satu indukan hanya boleh di-stek maksimal sebanyak 4 kali. Lebih dari itu, akan beresiko menimbulkan penyimpangan genetik atau penurunan kualitas tanaman. Bibit yang sudah di-stek ditanam di greenhouse dengan kontrol yang ketat. Setiap umbi G0 dijual dengan harga sekitar Rp3.000, dan dalam satu siklus produksi bisa menghasilkan hingga 80.000 umbi. Dari lahan yang tidak lebih dari sekitar 1000 meter persegi. Tanamnya jaraknya 10 cm, 10 dari 10. Itu akan umbinya kecil, tapi misalkan 20 umbinya gede. Oh, kalau jarak tanam dimapatkan jaraknya untuk menekan dia nggak bisa besar. Setiap benih harus melewati proses sertifikasi dari BSIP atau Badan Sertifikasi dan Inspeksi Pertanian. Di sini, benih diberi label dan diperiksa kelayakannya. Pemeriksaan ini mencakup pertumbuhan tanaman, tingkat serangan penyakit, dan kesesuaian dengan standar bentuk dan warna kulit umbi. Jika ada yang tidak memenuhi kriteria, maka bibit tersebut dianggap tidak layak tanam dan tidak boleh didistribusikan. Dalam pemeliharaan, penyiraman dilakukan dengan menyesuaikan musim. 3 hari sekali saat musim kemarau, dan seminggu sekali saat musim hujan. Media tanamnya menggunakan campuran arang sekam dan kokopit dengan rasio 2:1. Media ini harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan metode kimia seperti basamid, atau cukup dikukus untuk membunuh bakteri dan hama. Setelah disterilkan, media harus didiamkan selama 2 minggu sebelum digunakan. Dalam masa pertumbuhan tanaman, juga diberikan pupuk NPK, pupuk daun, dan humic acid untuk melindungi akar. Setelah panen, benih tidak langsung dikirim ke petani. Ada proses sortasi hingga 4 tahap. Untuk memastikan hanya benih terbaik yang dikirim ke petani. Sortasi pertama mengecek bentuk dan kualitas kulit umbi. Sortasi kedua hingga keempat berfokus pada keamanan penyimpanan seperti penggunaan pestisida, fungisida, dan insektisida
untuk mencegah kerusakan. Bibit didistribusikan dengan ukuran yang berbeda-beda, namun harganya tetap sama. Perusahaan ini hanya mendistribusikan ke petani, bukan ke supermarket atau pasar besar. Keunggulan utama dari sistem ini adalah efisiensinya. Petani tidak perlu menunggu lama karena bibit bisa dipanen dalam waktu 25 hari saja. Selain itu, sistem ini memberikan jaminan mutu melalui proses sertifikasi yang ketat. Inovasi pada teknik pembenihan seperti stek akar, media tanam steril, serta dukungan lembaga pemerintah menjadikan sistem ini sebagai solusi pembibitan yang sangat menjanjikan untuk ketahanan pangan lokal. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana proses pembibitan kentang dilakukan secara profesional dan terstandarisasi.